Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sukses. Saya Nabila Leseptiani. Saya Fadia Utami Huwaina. Saya Dini Herlinin Tias. Kami bertiga akan menjelaskan middleware, proses, dan treat untuk memenuhi tugas sistem distribusi. Lagi ngapain, Din? Ini gue lagi lihat materi. Tapi kok di jurusan IT banyak banget ya bahas soal middleware, proses, sama treat. Itu tuh apa sih? Middleware. Middleware merupakan lapisan perangkat lunak yang berperan sebagai jembatan antara aplikasi dan sistem operasi dalam sistem terdistribusi. Itu tuh kayak dia itu yang bisa bikin aplikasi sama sistem bisa saling ngobrol. Hah, maksudnya? Contohnya tuh kayak misalnya kamu pesen makanan online nih. Si middleware ini yang bikin aplikasinya bisa terhubung ke server restoran. Oh, jadi kayak macomblang gitu ya? Iya, kayak gitu. Apa kita tanya Ali aja ya supaya dia bisa jelasin lebih detail? Oh iya, sebelum lanjut, middleware juga memiliki arsitektur, protokol, dan fitur-fitur loh. Arsitektur middleware yaitu terdiri dari object-based architecture, event-based architecture, service-oriented architecture, dan message-oriented middleware. Protokol middleware yaitu yang pertama ada protokol tingkat tinggi, protokol transportasi, dan protokol keamanan. Nah, yang terakhir ada fitur-fitur middleware. Yang pertama ada transparansi distribusi, adaptasi dan kustomisasi, manajemen transaksi, interceptors, manajemen sumber daya, dan dukungan multiplatform. Sekarang lagi pada bahas apa sih? Kok ribet banget? Ini kita lagi bahas middleware, tapi kayak kita kurang paham deh. Oh, middleware. Kalau gitu gimana kalau Alia bantu jelasin pakai ilustrasi? Alia ambil sesuatu dulu ya. Nah, udah dapet nih barang buat ilustrasiinnya. Sekarang kita bayangin aja ya, lakban ini adalah proses, sedangkan batu ini adalah treat. Treat ini ada di dalam proses. Proses adalah unit eksekusi independen yang memiliki ruang alamatnya sendiri. Proses mencakup kode program, data yang diperlukan, dan informasi status eksekusi seperti register CPU dan pointer tumpukan. Sedangkan treat adalah jalur eksekusi yang lebih ringan dibandingkan proses dan berbagi ruang alamat yang sama dengan treat lain dalam satu proses. Ini treat. Iya. Yah, treatnya error. Nah, itu dia contoh treat yang error. Gimana kalau sekarang prosesnya yang error? Berarti aplikasinya berhenti total dong? Iya betul, aplikasinya berhenti total. Oh, jadi kalau treatnya rusak, prosesnya masih bisa jalan ya? Iya betul, asalkan prosesnya dirancang untuk tahan error. Terus kalau proses crash, semua threadnya ikut crash? Iya betul banget. Seperti kalian kalau tidak makan seharian, bisa terkuras habis kan energinya. Oh, sekarang aku udah ngerti. Berarti middleware itu perantara, proses itu aplikasi yang berjalan, treat itu bagian kecilnya kan? Nah iya betul banget. Dengan memahami ini, kita semua bisa bikin aplikasi yang lebih efisien dan stabil. Yang selanjutnya ada implementasi proses dan treat. Proses diimplementasikan dengan menyediakan ruang alamat independen untuk setiap proses. Ketika sebuah proses dibuat, sistem operasi mengalokasikan memori baru dan menyalin data dari proses induk ke ruang alamat baru tersebut. Sedangkan treat diimplementasikan di dalam ruang alamat yang sama dengan proses induknya, memungkinkan treat berbagi kode, data, dan sumber daya lainnya. Treat dapat dibuat dengan memanggil pustaka treat seperti POSIX, treats, atau menggunakan treat pool. Yang selanjutnya ada cara kerja proses dan treat. Cara kerja proses yaitu sistem operasi menjadwalkan proses secara independen menggunakan pengalih konteks yang melibatkan penyimpanan dan pemulihan informasi status CPU, ruang alamat, dan data terkait lainnya. Sedangkan cara kerja treat yaitu dengan berbagi sumber daya proses yang membuat pengalih konteks antar treat lebih cepat dibandingkan proses. Karena treat menggunakan ruang alamat yang sama, sistem operasi hanya perlu mengganti informasi status CPU seperti register dan stack pointer selama pengalihan konteks. Ada lagi nggak Alia, selain yang Alia tahu tentang proses dan treat? Nah ada, kita juga harus tahu komponen-komponen dari sistem informasi. Yang pertama ada proses manager, yang kedua ada treat manager, yang ketiga ada communication manager, dan yang terakhir ada memory manager. Nah bener, jadi kesimpulannya adalah
Nungguin ya? Lanjut part 2. Tapi bohong, kesimpulannya adalah middleware, proses, dan treat adalah konsep penting di dunia IT. Memahaminya, kita bisa membangun sistem yang lebih baik dan efisien. Paham?